duduknya enaknya itu nama bidanya dan saya nama sebagai moderator. Baiklah, di sini akan dibacakan oleh Salim Ramadan. Pengertian jantung. Jantung bahasa Latin cor adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Istilah kardia berarti berhubungan dengan jantung dari kata Yunani kardia atau untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepala tangan. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga torakik di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Sebab yang pertama ada pengertian jantung, yang kedua cara kerja jantung, yang ketiga fungsi jantung, yang keempat struktur anatomi dan fisiologi jantung, yang kelima struktur internal jantung, yang keenam penyakit jantung, dan yang ketujuh penanganan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dr. Sudiana. Ini ada cara kerja jantung. Nah, cara kerja jantung ini pada saat berduduk setiap ruang jantung mengundur dan berisi darah disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung disebut sistol. Kedua, serambi membentuk dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bisu juga membentuk dan berkontraksi secara bersamaan. Jantung bekerja memulai mekanisme secara berulang dan berlangsung terus menerus yang juga disebut sebuah siklus jantung, sehingga secara visual atau disebut sebagai denyut jantung. Nah, otot jantung menghasilkan arus listrik dan disebarkan ke jaringan saraf jantung dan diantarkan melalui cairan-cairan yang dikandung oleh tubuh, sehingga sebagian kecil aktivitas listrik ini mencapai hingga ke permukaan tubuh, misalnya pada permukaan dada, punggung, atau pada pergelangan atas tangan. Dan hal ini dapat dideteksi atau direkam dengan menggunakan alat khusus yang disebut dengan elektrokardiogram atau yang sering disebut EKG. Nah, di sini akan ada fungsi jantung. Nah, fungsi jantung ini akan dibacakan oleh Lisa dari Fungsi jantung. Secara umum, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Berarti fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ memompa darah pada manusia. Jantung menyediakan oksigen dari yang cukup dan dialirkan ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme, yaitu karbodioksida. Di sini ada struktur anatomi dan fisiologi jantung. Yang pertama ada organ berongga, yang kedua ada berotot lurik, yang ketiga ada berbentuk kerucut, yang keempat ada terletak di antara dua paru di belakang sternum, yang kelima ada ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tebal ada 6 cm. Yang keenam ada berat 250 sampai 300 gram. Selanjutnya akan dibacakan oleh yaitu fisiologi. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah. Arterium kanan berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan darah ke ventrikel kanan melalui katup ventriculus digalis. Atrium kiri menerima darah dari empat vena pulmonalis yang berisi darah yang kaya akan oksigen. Ventrikel kiri menerima darah atrium kanan, kemudian memompa ke arteria pulmonalis melalui katup
Selanjutnya itu struktur internal jantung. Secara internal, jantung dipisahkan oleh dua lapisan otot menjadi dua dalam bagian dari atas ke bawah menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini berdiri dari dua rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, yaitu serambi kanan kiri dan bilik kanan kiri. Selanjutnya itu dibacakan oleh kita. Baik, jantung, otot jantung yang lemah, adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri. Penanggulangan: 1. Sering bangun lebih pagi. 2. Tidur teratur. 3. Hindari rokok dan minuman beralkohol. 4. Pola makan: makanan berserat dan bersayur, hindari makanan berlemak. 5. Olahraga yang teratur. Ya, terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, jantung merupakan bagian terpenting dari tubuh. Dan selanjutnya, jantung sebagai pompa darah. Jantung terletak di antara dua paru di belakang sternum. Dan yang terakhir, penyakit jantung terjadi karena melemahnya otot-otot jantung dan karena adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri. Oleh karena tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serambi saat terpisah masih dalam kandungan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Devi dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan bertanya, apa perbedaan antara serangan panik dengan serangan jantung? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Safira Devi. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan yang masuk lagi. Apakah orang yang memiliki penyakit jantung bisa kelihatan dari luar? Buka be, Baik, terima kasih. Buka Mas Ladi. Ada lagi? biar asapnya keluar. Ada lagi yang ingin bertanya? Aneh? Baik, Muhammad Karim. Ya, saya dari kelompok 2, nama saya Muhammad Kadir. Sini saya ingin bertanya, apa pengaruh pikiran terhadap seseorang yang memiliki penyakit jantung? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Muhammad Kadir. Oke, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Muhammad Kadir. Apakah penyakit jantung bisa dilihat dari luar? Nah, rata-rata yang mempunyai penyakit jantung bisa dilihat dari luar, yaitu dengan ciri-ciri bengkak di kaki dan bengkak bawah. Nah, contohnya itu kayak banyak penyakit jantung menyebabkan cairan menumpuk di kaki dan bengkak bawah. Nah, itu menyebabkan bengkak di kaki. Terus yang kedua, warna biru atau ungu di kulit. Bagaimana? Kayak ruang-ruang warna ungu atau balu-balu di kulit. Gimana kalau kamu begini kan sama saya? Kekurangan Ya. Yang ketiga itu ada garis biru atau ungu di kulit. Nah, sama aja kayak di pertanyaan jawaban kedua tadi. Banyak lagi contohnya, tapi yang bisa kita ambil contoh 2 itu. Bisa dipahami berarti. Tiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Kadir. Apa pengaruh pikiran terhadap kesehatan jantung? Yaitu kondisi stres
kondisi ini meningkatkan risiko rusaknya pembuluh darah dalam tubuh. Bagaimana Muhammad Adil? Ya, terima kasih dari Hai. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarjana Desi. Apa bedanya serangan panik dan serangan jantung? Gejala serangan panik bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, lebih dari 1 jam. Setelah mereda, biasanya seorang akan merasa lebih baik. Sementara gejala serangan jantung cenderung datang dan berhenti, bisa menjadi lebih parah selama beberapa jam atau beberapa hari. Di mana saudara serangan Yang dari sekian presentasi dari kelompok kami